Tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Haleluya, silakan duduk. Shalom. Perkenalkan, nama saya Boris Manurung. Saya pelayanan di Main Church, pusat di English Service. Jadi saya dan istri pastoral, kita pastor English Service ya di pusat BTC, saudara ya. Salam kenal, baru pertama kali saya memang pelayanan datang ke tempat ini. Puji Tuhan, saya punya satu istri tentunya dan punya 5 orang anak. Berapa saudara? 5. Rajin banget tuh pendeta gitu ya. Bapak saya juga ngajar saya dari kecil, kalau kamu jadi hidup, jadi orang harus rajin. Nah, saya juga rajin tentunya. Tapi udah gede-gede, yang paling gede sudah 25 tahun, paling kecil 19 tahun bulan ini. Puji Tuhan. Salam dari istri saya. Biasanya saya kemana-mana sama istri saudara, karena kita juga punya pelayanan, kita core team nasional dalam pelayanan namanya Two Equal One Ministry. Jadi itu international ministry, tapi kita core teamnya beberapa orang di Indonesia. Kita melayani kelas-kelas pernikahan sama kelas-kelas parenting gratis gitu ya. Kita juga konselor pernikahan, saya dan istri. Salam dari istri saya. Jadi karena English Service, biasanya saya kalau diundang keluar dari English Service, saya biasanya minta dari pusat kasih sekali aja sebulan gitu, biar saya lebih banyak di English Service gitu ya. Walaupun saya cuma khotbah di minggu pertama di English Service, tapi jadi kalau saya lagi undang di sini, saya bilang kamu di sana ya sama istri ya, biar ada present pastornya di sana. Jadi salam dari istri saya. Kawan-kawan kalau ada kesempatan bisa bareng sama istri saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara ya. Nanti kita kenal lebih lanjut. Saya mau bahas hari ini, selamat Natal dulu buat kita semua. Saya nggak kasih tema Natal, tapi saya ini tema untuk sepanjang tahun. Saya berdoa sama Tuhan, gitu. Tuhan apa yang Tuhan mau kasih gitu ya buat anak-anak Tuhan di Cilegon gitu. Saya rindu ini memberkati saudara yang mengenai tema penghormatan, spirit of honor. Saya melihat ini sudah kurang, bahkan di gereja kurang gitu. Penghormatan. Tapi sesungguhnya kalau kita menghormati itu, baik firman Tuhan dan orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita, itu bukan orang yang kita hormati. Kayak kita menghormati Tuhan kurang hormat apa gitu saudara. Emang Tuhan perlu hormat kita. Tapi ada satu otomatisasi, ada satu namanya yang make sense, yang logical gitu. Kalau kita nggak menghormati Tuhan, itu aneh gitu saudara. Kalau ada orang yang cantiknya luar biasa, terus kita melihat, kita nggak menganggap dia cantik, itu kita yang aneh gitu saudara. Jadi penghormatan itu bukan kepentingan dari Tuhan untuk kita hormati firman-Nya atau orang yang Tuhan taruh dalam kita, tapi itu untuk kita. Katakan, untuk kita. Untuk kita. Sekali lagi, untuk kita. Untuk kita. Ya, kita baca firman Tuhan saudara ya. Ini nyala ya udah. Set. Ya bisa, belum nyala. Oh iya, sorry. Oh udah nyala. Atau dibantu aja dari sana. Apa? Ya. Boleh diklik, bantu klik ya, kita baca ayatnya. Atau di sana belum nyala. Ya, Markus 6 ayat 2 sampai 5. Kanan ya, thank you. Saya baca saudara ya, pada hari Sabat, yaitu Yesus mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Terus mereka bilang begini, bukankah ia tukang kayu? Yesus tukang kayu saudara. Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Jadi ada adik-adiknya Tuhan Yesus. Ada namanya Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon gitu ya. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Artinya saudara perempuan Yesus itu mereka nikahin. Jadi kalau orang Batak, mereka ini ngomong nih lay-laynya Tuhan Yesus, lay kandung, kira-kira gitu ya. Lalu mereka apa? Kecewa dan menolak dia. Saya pikir gitu ya, kadang-kadang kita begitu ngeliat orang ini keren banget, jago banget jadi wakil presiden, jadi menteri. Itu kan teman aku main bola, main kelereng gitu ya. Teman aku main layangan gitu. Dia bisa begitu gitu ya. Kok bisa? Sama-sama aku di kelas sama dia, dan sama-sama nyontek waktu sekolah. Sama-sama kami nyuri apel tetangga atau jambu tetangga gitu. Sama-sama kita melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Kok bisa ya? Gak mungkin lah dia jadi wakil presiden, gak mungkin lah dia jadi ini. Mereka kecewa, dia kecewa dan menolak karena mereka kenal siapa Yesus. Kok bisa melakukan mujizat tuh?
Dan ngomong penuh dengan hikmat. Memang waktu kecil mungkin ngomongnya biasa-biasa kayak kita gitu. Ngomong ngawur kali, ngomong anak-anak gitu ya. Mereka kecewa. Tapi ayat selanjutnya, kita baca saudara ya. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ini kan Tuhan Yesus. Dia bangkitkan orang mati, dia bangkitkan Lazarus, dia bangkitkan anak seorang janda, dia bangkitkan manusia yang mati bangkit, saudara. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Tapi dikatakan di sini Alkitab yang mengatakan ia tidak dapat. Kok bisa Tuhan yang melakukan mujizat di mana-mana kasih makan 5.000 orang, ya? Itu tuh kalau 5.000 saya pikir juga ada sisanya 5.000 laki-laki itu sudah. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Jadi kali 3 lah itu kira-kira minimum 15.000 orang. Ada sisa 12 bangku. Sisa 12 bangku. Kalau itu orang Batak itu nggak ada sisa, saudara. Kelompok ya, kelompok emak-emak kebungkus gitu. Pasti kita bungkusin itu. Tapi itu mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi di sini tidak bisa. Kenapa? Karena tadi kita baca sebelumnya, mereka kecewa dan menolak Dia. Kita sering, saya tahu saudara punya pergumulan, mungkin sakit, penyakit, keuangan, keluarga, banyak hal, bisnis nggak jalan. Kita minta mujizat, kok nggak dapat mujizat? Itu tuh orang tuh biasa-biasa, nggak rohani-rohani banget, tapi kok bisa ya dia mujizatnya jadi? Kenapa? Gitu ya. Saya sudah 12 tahun di gereja ini melayani Tuhan, bahkan sungguh-sungguh gitu ya. Kenapa? Kok aku tidak mengalami mujizat? Seperti dia yang baru percaya 1 tahun, 1 bulan. Jadi ini nggak perlu kita baca Matius 13 ayat 1-3, ini tentang perumpamaan penabur. Mungkin saudara pernah baca ya. Jadi Tuhan Yesus bilang ada penabur. Penabur itu benih, yang tabur itu firman Tuhan katanya. Jadi ada yang jatuh di pinggir jalan, terus diambil oleh burung. Itu gambaran setan mengambil firman itu. Ada yang jatuh di tanah bebatuan, tumbuh sedikit tapi cepat layu. Ada yang jatuh di semak belukar, karena kekhawatiran dunia terhimpit gitu ya, mati. Baru jatuh di tanah yang subur, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Jadi perumpamaan tentang menabur ini bicara mengenai ada benih, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan gak ada yang salah, bagus sekali dan luar biasa dari Tuhan. Tapi ternyata yang bagus dari Tuhan diberikan itu juga tergantung oleh lahannya. Betul ya? Ya, betul. Pinggir jalan, batu-batuan, semak belukar, sama tanah subur. Jadi waktu orang Israel kecewa menolak Yesus, seakan-akan Allah tidak bisa melakukan mujizat di situ. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena mereka kecewa dan menolak Dia. Kita mungkin pelayanan sudah lama, kita bahkan berdoa setiap pagi, tapi ada nih di hati nih, gak suka aku sama dia. Pemimpin macam apa ini? Orang tua macam apa ini? Gak usah hormat, yang penting aku ikut jalan sama Tuhan, penting aku berdoa. Saya mau kasih tahu saudara, banyak hal yang Tuhan taruh dalam hidup kita yang memang kita harus berikan rasa hormat. Meskipun mungkin tidak layak itu mereka terima, apalagi firman Tuhan. Jadi saya mau kasih hari ini, mau sharing nih, mudah-mudahan nanti saya berdoa habis ibadah, kita pasti berdoa nanti saudara, Tuhan berbicara kepada setiap kita, ada sesuatu yang Tuhan terobos sehingga masuk tahun yang baru nih, kita itu kayaknya free. Amen. Kita bisa terbang tinggi bersama Tuhan. Yang mau katakan amin? Tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Nah, satu-satu ya, ini satu ayat saya baca lagi saudara.
Barang siapa menyambut kamu yang menyambut aku, kata Tuhan. Dan barang siapa menyambut aku yang menyambut dia yang mengutus aku, yaitu Allah Bapa. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, maksudnya orang yang paling tidak dianggap, maksudnya orang yang paling hina, baik di rumah tangga, di keluarga, maupun di kantor, maupun di gereja, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi bicara mengenai penghormatan, nanti saya akan bahas beberapa orang, hal yang kita harus hormati, saudara. Waktu nanti saya sharingkan ini, saudara buka hati ya, gitu ya. Mungkin ada yang Tuhan bicara bagi saudara. Nah, menghormati siapapun itu nanti, itu ibarat membuka gerbang berkat dari Tuhan yang Tuhan sediakan buat saudara lewat orang itu, lewat menghormati orang itu. Terserah istri, suami, orang tua, anak, pendeta, gembala, bos di kantor, siapapun, apalagi firman Tuhan. Ya, yang pertama, pemimpin. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang dia telah mengambil seorang perempuan Kus, perempuan Ethiopia. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaran hal itu kepada Tuhan. Jadi gini ceritanya, Musa itu mengawini perempuan Ethiopia, orang Kus. Dan Musa yang ngomong lewat Tuhan, dari Tuhan, kalian jangan ya orang Israel mengawin dengan bangsa lain ya, gak boleh. Tapi dia mengambil perempuan Kus. Masuk di akal sih pikiran saya sebagai manusia. Miriam, saudara perempuannya, Harun, saudara laki-lakinya bilang begini, gak benar tuh si Musa. Bukan sama dia aja Tuhan ngomong, sama kita juga. Make sense sih. Misalnya kita lihat pemimpin kita, gak benar tuh kayak gitu dia. Tapi mereka mengatai. Dikatakan sih Tuhan mendengar. Kedengar, emang Tuhan gak dengar? Ada yang Tuhan gak bisa dengar. Tuhan kan dengar semua. Tapi kenapa dikatakan gini? Ini hal yang mengganggu kuping Tuhan. Kita mengatai, tidak menghormati, kecewa dan menolak dan tidak menghormati pemimpin kita, itu apalagi ngata-ngatain, itu gatal di kuping Tuhan. Tuhan gak suka tuh. Akibatnya ini, saudara. Lalu berfirmanlah ia, yaitu Tuhan, dengarlah firman-Ku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan nyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi, bukan dengan demikian hamba-Ku Musa. Seorang yang setia dalam segala rumahku, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Kayak manusia ke manusia, saudara. Dan ia memandang rupa Tuhan, mengapakah kamu tidak takut mengatai hamba-Ku Musa? Nggak takut kalian ngomong itu. Tuhan nggak bahas konten, tapi Tuhan kan benar, dia kan melakukan itu. Aku udah 7 kali sakit COVID, sekalipun gembala aku nggak pernah datang mengunjungi aku. Gembala macam apa itu? Nanti kalau aku sakit COVID ke-8 kali, doakan lagi. Kalau nggak datang lagi, dia nggak mau ke gereja, gitu. Aku waktu salaman sama pendeta, gak dilihatnya mukaku. Ya mungkin lagi sibuk gitu ya, saudara. Pendeta macam apa ya? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Ini Musa ini hatinya lembut banget. Begitu tahu dia, kalau kita kan, ya kalau saya, ya kita kali ya, atau saya lah, saudara baik-baik di sini. Saya lah gitu. Saya udah dikatain gitu kena kusta, rasain loh, gitu ya, rasain gitu ya, syukurin. Musa bilang, Tuhan tolonglah. Masih didoain. Udahlah, biarlah 7 hari dia di luar kemah. Biar tahu dia hukumannya, setelah 7 hari baru dia. Tapi kenapa kusta, saudara ya? Kusta itu penyakit yang menyerang sistem saraf pusat.
Penyakit ini secara bertahap membuat anggota tubuh seorang menjadi mati rasa. Jadi perasaan hilang. Jadi kalau ada luka di kaki nggak kerasa luka. Itu yang sampai copot-copot tangannya, copot-copot jarinya gitu. Karena jadi busuk nggak kerasa, mati rasa. Ini sebenarnya menular memang, tapi hanya melalui kontak yang lama. Jadi nggak kayak COVID, kita berpapasan kena gitu. Kalau kita ruangan sama kita kena gitu. Bukan kayak flu, saudara. Jadi ini yang kontak lama, intens dengan orang yang terinfeksi. Namun kita sebenarnya tidak mudah menular. Jadi kalau sudah tinggal bareng, gitu kira-kira, satu rumah, satu kamar. Jadi waktu aku pikir, apa maksud Tuhan yang ngomong kenapa sakit kusta? Ini dia bilang gini, orang yang tukang gosip, tukang mengata-ngatai, jangan sering-sering dekat sama orang itu, saudara. Itu bisa menular. Bisa menular. Saya pernah mendatang khotbah satu ibadah. Ini mau khotbah, pengerja yang melayani saya, koordinatornya itu, dia ngomongin gembalanya. Ini mau khotbah, saudara. Udah mau mulai praise and worship. Wah, saya gelisah. Ini kemana? Saya duduk aja. Saya bisa pikir, ini saya bukan orang dalam. Gitu. Saya nggak tahu ya, saudara mungkin ada yang mengalami. Jadi saya akan doakan ya. Ini mungkin nggak di sini. Kayak kata Pastor Wiryo, ini di kutub utara dan di kutub selatan dan di antara kutub utara dan kutub selatan. Kita doa, udah nyanyi, orang masih satu lirik lagu gitu, nangis dia. Kok aku gak merasakan apa-apa ya? Ketika khotbah orang, wah terima kasih. Kok orang dijamah, kok aku gak merasakan apa-apa? Padahal aku sungguh-sungguh datang ke gereja. Mungkin saudara, mungkin kita udah mulai mati rasa. Ada orang yang begitu ambil gitar baru bertobat, begitu jelek, nangis, Tuhan kok baik. Ini udah 2 album, kok gak ada rasa hadirat Tuhan. Mungkin saudara, udah mulai mati rasa. Karena hilang rasa penghormatan. Nah ini pertama pemimpin, saudara. Berikutnya, gembala. Ini lebih spesifik lagi. Penatua yang baik pimpinannya patut dihormati berapa? 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Ini bukan saya gembala, saya penatua, saya pengajar di gereja gitu ya. Bukan berarti kami gila hormat, enggak. Tadi saya bilang apa? Kalau kita menghormati orang lain, bukan untuk kepentingan orang yang kita hormati. Kalau kita menghormati Tuhan, itu bukan kepentingan Tuhan gitu ya. Tapi justru itu kayak membuka pintu berkat yang Tuhan sediakan lewat orang itu kepada kita mengalir, saudara. Jadi penghormatan itu kayak membuka atau tidak menghormati kayak menutup gitu. Ada orang itu di bulan pertama, Pastor Niko ngomong gini, tahun ini tahun promosi. Sampaikan oleh Pastor Rio, tahun ini tahun promosi. Sampaikan Gembala Cabang, tahun itu promosi. Baru sebulan dia dipromosi. Kita udah bulan 11, kok malah dimutasi? Kenapa ini? Gitu. Kuncinya di situ. Begitu ada itu, saudara ya. Mungkin ada pendeta juga datang sini khotbah. Kan di jadwal Pak Sabar, jadwal Pak Yuda, gitu ya, jadwal kesini khotbah. Terus saudara lihat, dia lagi yang khotbah. Pasti dibilang sama istrinya sebelah, pasti khotbahnya temanya ini. Udah tahu aku. Nggak apa-apa sih saudara. Tapi ketika kita tidak membuka hati, menghormati hamba Tuhan, menghormati firman yang disampaikan walaupun diulang, itu kayak menutup pintu berkat lewat hamba Tuhan itu buat saudara. Begitu dia katakan tahun promosi, yes Tuhan, aku terima. Itu lahan, tadi kan lahan ya, lahannya subur. Langsung saudara menerima itu, ya amin. Itu menghormati firman, menghormati visi kasih Tuhan. Jadi harus hati-hati. Saya katakan sekali lagi, garis bawah, harus berhati-hati mengandang pemimpin. Saya nggak gila hormat. Saya kalau khotbah apa adanya di mana-mana. Kalau nggak dijadwal lagi nggak apa-apa, saudara. Tapi saya menyampaikan firman Tuhan. Cuma begini, kalau kita nggak menghormati pemimpin, salah kita, saudara. Justru penghormatan itu memberkati saudara, bukan menghormati pemimpin yang saudara hormati itu. Bukan
kepentingan dia, kepentingan kita. Katakan lagi, untuk saya. Untuk saya. Oke, saya lanjutkan saudara ya. Double honor. Nah ini Yohanes. Saya nggak tahu, rupanya ada posisi-posisi di surga, ada crown-crown. Ini Yohanes. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak. Sama yang pertama tadi kita baca. Ini Yohanes luar biasa. Tuhan sendiri bilang nanti, ayatnya berikut saya bacakan. Gak ada yang lahir lebih besar dari dia, gak ada. Dan Yohanes tuh begitu dia lihat Yesus lewat, dia bilang sama murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa manusia. Dia bilang begitu, dapat revelation. Waktu Yesus bilang mau baptis, aduh Tuhan, nggak layak aku baptis engkau. Bukan buka tali kasutmu aja, aku nggak layak. Sampai Tuhan, udah nggak apa-apa, ini supaya digenapi, kata Tuhan. Dia ngomong begitu, tapi kemudian dia bicara, mulai ragu. Dia suruh muridnya, tanya deh, bener nggak dia? Atau yang kita nantikan, kok gua kira-kira gitu, kok gua ada saudara nanti dipanggil Tuhan 2025 melayani. Terus ketika melayani, terus saudara, kok setelah aku melayani, kok semua pacar-pacarku meninggalkanku? Banyak pacar yang saudara. Kok semua pacarku meninggalkanku? Kok aku di kantor kok ada tekanan? Setelah aku melayani, kok aduh nggak benar dia, udahlah nggak usah pelayanan. Jangan ya saudara ya, jangan ya. Jangan jadi kecewa dan menolak Tuhan. Begitu sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, orang tua nggak setujuin, orang tua marah. Begitu saudara mau melayani, kayaknya nggak dipedulikan oleh, misalnya pimpin rohani nggak dipedulikan, aku kayaknya mau sungguh-sungguh, aku kayaknya tertolak. Yang memanggil saudara bukan pendetamu, yang manggil saudara siapa? Tuhan. Jadi setia sama Tuhan. Jangan jadi kecewa dan menolak Tuhan. Justru lewat masalah itu saudara, itu Tuhan siapkan sesuatu. Amin. Kalau saudara percaya Tuhan bahwa Tuhan Maha Kuasa dan Maha Hadir, kalau saudara percaya dia Tuhan Maha Kasih, kita nyanyikan tadi, ku dikasih berkali-kali tadi kan, ku dikasih, ku dianugerahi, lampaui segala akal tadi lagu yang kita nyanyikan saudara. Kalau saudara percaya itu, walaupun ada masalah, ada tekanan, jangan kecewa dan menolak Tuhan. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan untuk saudara dan saya. Jadi hormati Tuhan saudara. Dan ini perkataan Tuhan tentang Yohanes. Aku berkata kepadamu, sungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sikap hormat atau tidak akan memberi pengaruh posisi kita di surga nanti. Karena kita nanti akan memerintah di kerajaan 1000 tahun, saudara. Maukah saudara memerintah di samping Yesus? Amin. Next, Nuh. Ini orang tua. Jadi menghormati orang tua. Katakan menghormati orang tua. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya, kemaluan ayahnya, sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Ham. Salah tulis sekali Alkitab gitu, saya cek lagi, bukan Ham. Terkutuklah. Tapi yang ngelihat dan ngomongin itu siapa? Ham. Hendaklah yang menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudara. Waktu saya renungkan ini, kenapa yang terkutuk anak-anak Tuhan? Gak adil dong.
Tapi begini saudara, tadi kan saya bilang bahwa spirit of yang suka nggak menghormati, ngata-ngatain, gosip itu tuh menular tuh. Kalau bapak mamanya tukang begitu, biasanya anaknya juga begitu. Saudara coba cek, apakah saudara, saya lagi bukan di sini kali ya. Saudara pulang dari khotbah, begitu masuk mobil atau begitu masuk angkot bersama anak, pendeta tuh kayak gitu khotbah kurang bagus ya. Ngomong sama istrinya. Anak-anak dengar di belakang. Pastor Yuda mau datang ke rumah, Bu. Datang ke rumah, kata mamanya sama anaknya. Siapa? Gembala gereja kita mau datang ke rumah, mau kunjungan gitu. Oh ya, siap-siap ya, kapan mah nanti sore. Datang ke rumah. Anak-anak kan biasanya polos gitu ya. Ini datang, Pak. Mama datang, ada Pastor Yuda. Shalom Pastor. Mama sering mau ngomongin pastor di rumah. Dia bilang tuh, Pastor kalau khotbah kelamaan. Biasanya kalau ditelepon gitu ya, ada papa nggak? Ada apa di rumah? Pak, ada yang telepon nih cari. Oh bilang papa nggak ada. Papa bilang papa nggak ada. Anak kan ngikut, saudara. Mungkin ham begitulah spiritnya. Aurat kemaluan itu sekarang aja masih tabu kita ngelihatnya. Apalagi dulu. Itu sesuatu, bahkan kalau orang naik bait Allah itu harus pakai celana dalamnya lebih apa, kalau mereka naik tangga supaya nggak kelihatan auratnya gitu. Itu nggak apa pris-pris gitu ya, nggak boleh. Kita ngomongin Sem, Yafet mundur supaya nggak kelihatan, mereka tutupi. Saya pernah baca tuh cerita ada seorang anak lagi bikin meja-mejaan, anak perempuan. Dia terus tanya mamanya, apa itu nak? Ini meja makan mah, ini kursi-kursinya, ini ada tempat tehnya apanya. Mejanya ada berapa ini? Ada 4 gitu. Siapa aja itu? Ya ini aku, ini kakak, ini adik. Di sini mungkin mbak yang bantu kami makan. Terus Pak Maman mana? Pak Maman di ujung sana aja. Kok nggak di sini? Rupanya iya sama kayak Popo. Poponya udah kak neneknya, opung borunya itu udah kalau udah Alzheimer gitu. Kalau makan lebih sedikit ganggu. Jadi dikasih di ujung aja daripada ganggu. Terus mamanya bilang pikir, ya ampun. Anaknya melihat bagaimana bapak mamanya memperlakukan neneknya. Dia sudah bercita-cita nanti kayak gitu aku lakukan. Hati-hati saudara. Hati-hati saudara. Bagaimana kita memperlakukan orang tua? Saya masih punya kesempatan sebelum orang tua saya meninggal gitu ya. Sempat dirawat di rumah saya. Anak-anak saya lihat. Bukan supaya lihat anak, tapi saya mau ngasih mama saya lagi sakit selama COVID di sini saya rawat. Bapak saya sakit saya cebokin gitu saudara. Jadi mereka melihat. Jadi kita kalau ada orang tua nih, sayangin mereka. Masih ada waktu. Saya udah nggak sempat. Mertua saya juga udah panggil dua-dua. Penting bagi kita. Ini keturunan kita kalau ada kutuk itu, kutuk karena gini, kita stop sekarang. Amin. Berhenti di sini, berhenti di aku. Ya. Jangan terusin lagi ke anak-anak kita. Ya. Keluaran 20:12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umur ini tanda yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saya kesaksian sedikit bapak saya waktu bapak saya hidup. Saya waktu baru menikah gabung dengan gereja Pak Niko, Dr. Niko, selalu diejekin sama bapak saya. Kalau saya telepon, saya dari Pematang Siantar saudara, jadi bapak saya sampai tua meninggal di Pematang Siantar. Saya telepon, Pak apa kabar? Gitu. Selalu diceramain. Oh masih gereja di gereja karismatik itu? Masih Pak. Apa itu? Kita kan kalau penyembahan kita tadi kan angkat tangan. Apa itu angkat tangan? Apa itu berbahasa aneh itu? Berbahasa Sileban itu kalau Batak bilang. Bahasa roh. Wah saya selalu diinjek. Saya awal-awal coba terangin gitu. Tapi selalu kalah. Apa kamu tahu aja gitu ya? Karena bapak saya itu majelis gitu. Pemain organ 33 tahun sampai dia meninggal. Gerejanya gereja ya dulu AKBP terus kok. Dia bukan benci kepada denominasi, dia nggak suka aja caranya, nggak cocok. Dan kalau tahu anaknya begitu aktif di gereja, dia
Kalau saya pulang gitu cerita sama kawan-kawannya selalu diajak si Boris udah sesat nih gitu. Tapi berapa lama Tuhan bilang sama saya, sayangin aja, hormati orang tua. Hormati kata Tuhan. 2006 saya ingat bapak saya itu sakit, dia nggak bisa makan. Sampai 2 bulan kurus kering, tinggal kulit membalut tulang. Dibawa keliling Medan, Siantar cari tempat, nggak tahu kenapa, nggak bisa makan. Memang awalnya dia mau diet, tapi jadi nggak bisa makan. Karena dia cuma makan roti regal itu aja saudara. Ngambek tuh perut. Jadi nggak bisa bahkan menelan air ludah nggak bisa. Harus bung. Wah itu nggak tahu. Saya bilang boleh nggak antar aja ke Jakarta. Nanti aku cari berobat di sini. Saya waktu jemput di airport lihat kurus, saya nangis saudara. Saya bawa ke dokter sini, saya bawa ke rumah sakit swasta yang ngetop di sini saudara, diperiksa nggak ada apa-apa. Biopsi kanker kali nggak ada apa-apa gitu. Tiba Tuhan bilang gini sama saya. Suatu saat lagi ngantri di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Bapak saya nanya, ada anak makan kue bawang yang dia beli dari pasar, dari jalan gitu ya. Apa itu nak? Oh itu kayaknya kue bawang pak. Tapi Tuhan ngomong, kalau dia nanya sesuatu, kalau nanya makanan, kasih. Dia nggak bisa makan, kasih. Pas dia di rumah aku dengar dia ngomong, apa itu anak saya makan pom-pom, apa itu nugget, chicken pom-pom. Apa itu? Oh, coba pak. Coba aja dikit, masuk dikit sudah. Setiap dia nanya, saya kasih. Nggak sampai sebulan dia bisa makan, mulai agak gemuk. 2 bulan kemudian saya singkat cerita aja nih saudara, saya kasih pesawat pulang dia ke Siantar. Di Siantar tuh kayak dipestain dia hidup kembali gitu saudara. Karena waktu di airport mau bawa ke sini, bapak saya udah telepon nangis, tolonglah bapakmu ini ya. Udah kayaknya udah perpisahan mereka udah nangis di airport waktu itu. 2 tahun kemudian dia datang lagi 2008 ke rumah saya di Serpong. Saya suka dari muda suka cukur-cukur dan dia salah satu pasien cukur saya. Bapak Duan, karena saya nama anak saya si Duan kan nomor 1. Duan, cukur dulu papa. Pas lagi nyukur, dia bilang begini sudah. Kau jadi pendeta lah. Saya kaget. Saya kaget trauma. Ini mau ngajak berantem lagi kayak dulu kali. Untung saya enggak gunting gitu ya. Dia punya kuping gitu ya. Saya pelan-pelan nanya, gereja di mana Pak? Pendeta di mana? Ya di gerejamu lah. Ya saya diam aja. Oke Pak. Saya nggak enak kalau nanti jadi panjang ceritanya. Minggunya saya memimpin pujian di salah satu cabang di Bintaro, di lumayan lah berapa ratus jemaat gitu ya saudara. Saya udah biasa lah memimpin pujian di puluhan, ratusan, ribuan juga saudara. Tapi hari itu saya gemetaran. Saya takut bahasa roh saya justru saya tahan. Kenapa? Ada hadirat bapak saya di situ. Nah 2011 rencana bapak saya, kalian pulang semua. Ada 7 anaknya. Cucunya udah belasan waktu itu. Pulanglah Natalan ke sini. Ya kita siap-siap nabung-nabung semua gitu ya. Tapi dia telepon saya. Nanti kau gereja dia pelayanan gereja Kumene karena asrama tentara Kumene. Kau khotbah ya di gereja Roman. Janganlah Pak, itu kan bukan gereja karismatik. Aku juga kan bukan ditapis kantor di sana. Enggak apa-apa, nanti aku ngomong sama pendetanya. Dibujuknya lah, oke lah Pak. Udah kira-kira berapa minggu sebenarnya tanya lagi sama dia. Jadi ya Mang ya gitu. Iya Pak, jadilah. Kapan aja aku khotbah? Udah aku bilang sama pendetanya. Kapan? Malam Natal sama malam Tahun Baru kata dia. Loh itu kan jatah pendeta lokal Pak, aku bilang. Ya udah mau aku nego lah sekali aja lah, nggak enak kayak dipaksakan gitu. Sekali aku khotbah. Saya nggak tahu rupanya Mei-nya bapak saya dipanggil Tuhan. Di 2012 Mei dipanggil Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, saya jadi pendeta sekarang. Saya melayani Tuhan kayak lega legowo. Kenapa? Bapak saya merestui saya. Dia tidak mempermasalahkan, bahkan dia datang ibadah walaupun dia nggak suka. Sampai matinya dia nggak suka beribadah di gereja karismatik. Tapi kenapa dia mau? Dia lihat anaknya ini udah diejek, dimaki, tetap hormat. Digendongnya udah gitu, kira-kira kebayangan. Kegendong itu dari tempat tidur, nggak bisa bergerak lagi, jalan lagi. Kurus begitu saya gendong ke toilet, saya cebokin. Ini anak menghormati.
Walaupun kita bilang, aduh, aku pilih Tuhan, kadang-kadang gitu kan, aku pilih Tuhan atau pilih orang tua. Ada gitu yang nanya saya waktu jadi pastor, saya dengar dari Tuhan, itu pasangan hidupku, cewek itu. Oh ya, bagus. Tapi kenapa? Orang tua saya nggak setuju. Nanyanya ke saya gitu, saya pilih Tuhan atau pilih orang tua? Itu kan namanya memojokkan ketua youth ya. Menurut saya dikasih Tuhan hikmat. Tuhan itu nggak pernah ngasih satu perintah dengan melanggar perintahnya yang lain, betul ya? Jadi jangan kita bilang gini, karena Tuhan udah bilang sama aku ikut Tuhan, jadi nggak usah pedulikan orang tua. Saya mau kasih tahu saudara, kalau Tuhan bilang hormati orang tua. Saya bilang tuh sama anak muda, Tuhan gak pernah melanggar perintahnya lain untuk menyuruh kita melakukan sesuatu. Jadi gimana? Ya kamu harus berdoa, tunggu waktunya Tuhan. Saya udah dengar banyak kesaksian orang menunggu waktunya Tuhan, akhirnya Tuhan mengubahkan orang tuanya dan menyetujui. Gitu loh saudara. Jadi jangan dipilih-pilih gitu, aku ikut ini gitu saudara. Tuhan baik saudara, amin ya. Dia pasti punya rencana, ada waktunya Tuhan. Amin. Yang berikutnya, saudara ya. Nah ini istri sama suami. Memang ada ayatnya suami ya, istri hormati suami. Tapi ternyata ada juga ayat ini saudara ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Itu kita udah sering dengar. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhenti. Jadi ada di Efesus 5 ayat 21 sampai 33. Yang juga mengulang di satu ayatnya itu yang istri tunduklah kepada suami. Dia 21 ini bilang gini, kalian semua saling menghormatilah, kata Rasul Paulus. Ayat 22-nya, istri tunduklah kepada suami. Saling merendahkan dirilah kalian, hai istri. Jadi kalau di ayat 22, saya nggak bisa buka, saya nggak tulis saudara. Ayat 22 bilang, istri tunduklah kepada suami. Kata tunduk itu nggak ada di ayat itu, di kata aslinya. Di Greek text-nya nggak ada. Dia meminjam ayat 21, yaitu hendaklah kamu saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Jadi kira-kira gini kalimat sebenarnya kalau dalam Greek text-nya. Kalian saling merendahkan diri satu dengan yang lain, istri-istri kepada suami gitu. Ngerti ya saudara ya? Jadi konteks menghormati itu, tunduk itu satu dengan yang lain. Tapi kenapa ditekankan kepada wanita? Karena memang laki-laki itu kebutuhannya di situ. Kenapa suami mengasihi istri? Kita harus mengasihi semua orang. Tapi kenapa ditekankan Tuhan suami mengasihi istri? Karena kasih itulah hal yang paling dibutuhkan seorang istri. Gitu. Bukan berarti suami nggak harus menghormati istri, jadi bos gitu, nggak begitu. Konteksnya kita itu kayak keluarga ya. Keluarga itu gambaran daripada Allah Tritunggal. Dua menjadi satu. Allah itu 3 in 1, Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus itu sama. Tapi dalam perannya beda. Allah Bapa mengutus Yesus. Yesus dan Allah Bapa mengutus Roh Kudus. Kita gitu. Itu peran, tapi mereka sama. Suami istri di mata Tuhan itu sama. Segambar serupa Allah, dijadikan mereka laki-laki dan perempuan. Cuma perannya beda. Ada kepala, ada penolong gitu. Tapi bukan berarti kalau bilang istri tunduk kepada suami jadi suka-suka. Enggak begitu. Itu salah. Makanya Petrus bilang, "Hei suami, hormati mereka." Gampang menghormati istri. Kalau kita pulang nih suami kantor kan capek, banyak tantangan gitu. Istri itu kan katanya kalau ngomong bisa 15.000 kata, laki-laki cuma 5.000 kata katanya gitu. Jadi kalau udah ngurusin anak, ngurusin rumah, itu kurang ngomong, kurang berkata-kata. Jadi kalau suaminya pulang, dia udah gak sabar cerita semuanya. Pak, tahu gak tadi anak kita? Tapi kita kan capek nih pulang. Kita suka bilang, dan nanti lah. Jadi menghormati itu gampang. Ketika pulang istri ngomong, Pak, tahu gak? Iya, kenapa saya? Kenapa? Ya gitu aja. Tapi sambil kita ngomong, bikinkan dulu kopi ya. Bikinkan dulu teh ya, gitu ya. Ngomong gitu. Kalau dia udah ngomong, aduh, tadi kan sayur itu, kenapa tukang sayur? Dia ngomong yang kecil-kecil yang remeh-temeh. Itu tukang sayur tuh, biasanya sayurnya cuma 2.000 per bungkus, Pak. Sekarang udah 3.500 tahun, Pak. Dengerin aja, gak penting, tapi dengerin. Bila perlu begini,
Oh berarti aku harus tambahin uang jajannya. Iya gitu. Uang belanja, iya gitu. Gak sulit kok gitu. Dia cerita anak, tau gak anak kita gini-gini. Gimana ya? Apa yang perlu kita lakukan? Kadang-kadang istri itu cuma cerita, gak perlu solusi. Saya pernah ngalami gitu, saya bertobat juga. Bisa cerita, tau gak Pak? Di sekolah, asosiasi orang tua mau gini-gini, kita kan dia ngomong panjang, si bapak ini gini. Saya sambil lagi, oke, nanti aku kesana, besok aku ikut, aku yang beresin bantu gitu. Bukan, gak perlu Pak gitu. Terus ngapain? Aku cuma cerita. Kadang-kadang cuma cerita. Kita kan laki-laki pikirnya solusi enggak, dia cerita. Bila perlu sambil cerita kita peluk ya gitu sayangnya. Tanya aja, ada yang perlu aku lakukan? Pasti dia bilang ini, nggak perlu, udah dipeluk gitu. Apalagi saudara kasih kan ini, ambil aja handphone, transfer sendiri. Oh senang sekali. Suka-suka. Hormati, supaya doamu jangan terhalang. Pak Wiryo pernah cerita, saya saksikan. Pak Wiryo saksi waktu itu di KPN atau di mana gitu. Ada seorang bapak minta didoain sama Pak Wiryo. Pak Wiryo tolong doain dong. Kenapa itu? Aku kalau tender bisnis gagal dulu, tender ini gagal dulu, doakan dong. Ya udah, nanti datang, aku doakan. Bawa istri ya, bawa istrinya berdua, duduk. Ini Pastor Ring cerita saudara ya, saya ngulangin aja. Terus cerita gini, kenapa? Iya nggak pernah berhasil. Terus istrinya langsung ngoceh ini. Ya pasti nggak berhasil lah Pak. Kenapa? Wah, Pastor Ring cerita, aku tuh tanya Tuhan, kayak Tuhan nggak ngomong apa-apa sama saya. Pastor kan itu, kalau dia mau apapun dia tanya Tuhan. Tuhan nggak ngomong, sampai ketemu ngomong. Tapi begitu istrinya ngomong, gimana? Nggak berhasil. Nggak pernah ngomong sayang sama saya. Gitu. Baru Tuhan kayak kasih hikmat sama Pastor Lee. Oh iya, oke, Pak. Mulai besok, Papa bangun pagi ngomong sama istri, I love you. Oh iya. Oke. Nanti cerita lagi sama saya. Kira-kira sebulan kata Pastor Lee. Telepon lagi tuh suami. Pak, saya give up aja. Kenapa? Setiap kali aku bilang sama istri pagi-pagi I love you, dia bilang gini, go back. Karena disuruh Pak Wiryo gitu. Wah, ditelepon istrinya kan, Bu, Ibu, Bapak udah ngomong I love you, Ibu harus balas lagi ya, I love you too. Iya Pastor. Dilakukan. Dan ketika itu terjadi saudara, tiba-tiba kata Pastor Wiryo, itu bikin tender lulus, masuk, proyeknya jalan. Kalau dibilang aneh, ya aneh gitu. Hanya cuma mengucapkan I love you. Artinya hatinya terbuka, memperhatikan, menghormati istrinya. Betul saudara? Istrinya ngomel gitu dihormati. Kadang-kadang istri cuma ngomong perlu kata-kata kok. Karena ada 5 bahasa kasih ya. Gary Chapman bukunya saudara ya. Salah satunya adalah words of affirmation, perkataan. Istri saya pernah saya mau kantor tuh, begitu buru-buru, Papa tunggu. Kenapa? Ini mau buru-buru nih, sebentar. Papa sayang aku nggak? Aduh saya di hati udah berkecamuk. Ya iya loh, ini mau pergi kantor. Tapi saya ingat firman Tuhan, saya bilang tentu sayang. Aku peluk. Nggak, itu menghormati supaya doamu suami-suami dengar. Istri-istri coba bilang sama suaminya yang ada di sini, dengerin tuh, bilang. Dengar. Haleluya. Ini yang terakhir saudara anak. Saya sampai jam berapa? Kita kelewatan nih. Ada berapa menit lagi? Gak apa-apa, oke. Sedikit lagi, ini terakhir kok ya. Ini ada kesaksian saya bagus nih. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Anak-anak itu di hati Tuhan. Bahkan Alkitab bilang begini, setiap anak itu ada seorang malaikat yang memandang wajah Allah. Namanya guardian angel kata-kata orang. Berharga di mata Tuhan. Dan Kejadian 7:7 Tuhan berfirman kepada Abraham, aku mau jadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi Allah kita Allah generasi. Kita harus perhatikan generasi, perhatikan anak-anak kita. Jangan sembarangan saudara. Kita harus menghormati mereka, mengasihi mereka. Kita harus mengerti mereka. Jangan dianggap sama waktu kita jadi anak dan anak kita sekarang. Beda generasi mereka. Kita harus perhatikan dan sayangi dan rangkul mereka. Anak-anak itu ada teman saya
ngajarin saya juga pakai tangan gini saudara ya. Anak-anak itu harus, kita memang mengasihi anak-anak betul. Tapi ini pertanyaannya, apakah anak-anak kita merasa dikasihi? Itu yang penting. Karena gaya kita beda. Saya mengasihi dong Pak. Saya bekerja keras, saya pulang malam untuk anak-anak sekolah mereka. Tapi mereka mungkin gak menyadari itu. Kita mungkin ambil waktu ngomong sama dia, bertemu sama dia, dating. Saya aja ini, anak saya udah gede, saya jadwal. Nah, satu-satu. Nanti datingnya sama papa. Makan siang, ngomong aja, gak ada agenda. Ngobrol. Oh kadang-kadang pas disitu ngobrol dalam. Kadang-kadang dia nangis. Kenapa kamu nangis? Aku sebenarnya lagi dalam proses putus Pak, gitu. Sama pacarnya gitu. Ada yang satu, oh gitu ya Pak, gitu ya, cerita. Dia juga cerita tentang pandangan dia, tentang orang lain. Kita harus ambil waktu bersama anak-anak. Ada hubungan saudara. Mau nggak saudara, kalau saudara udah tua, anak-anak dekat dengan saudara atau jauh? Pasti mau dekat kan? Dulu kami anak tentara, orang Batak, pagi bapak kami tuh keras-keras. Kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Berhasil sih rata-rata, berhasil. Tapi kalau Natalan, mau pulang nggak ke rumah mentua? Malas ah, kirim uang aja lah. Kenapa? Udah gede pun aku udah punya anak, masih diomongin, masih digini-gini. Malas. Aku nggak mau gitu saudara. Aku mau sampai aku tua, anak-anakku itu dekat sama aku. Entah bagaimanapun keadaan mereka. Jadi 5 ini saudara ya. Anak itu harus pertama itu merasa dihargai. Dihargai, harus dihargai. Kedua, diterima. Mereka harus merasa diterima. Walaupun mereka mungkin gak pintar, terima. Jangan sampai kayak zaman-zaman orang tua kita dulu ya, orang tua saya gitu. Mereka juga gak pernah ikut parenting class gitu, gak pernah ikut gereja bahkan gitu ya. Kalau gitu bapak saya ngomong gitu, kalau kau gak berhasil nilaimu bagus, jangan tinggal di rumah bapak ya. Jangan tinggal di sini, pergi aja, kau gak mau ikut gitu. Ya kita janganlah, kalau dulu kita tough, kita gak mau kabur gitu ya. Harus merasa terima. 3, merasa diingini, dicari. Kalau dia nggak pulang, tanyain kemana kamu nak, gitu ya. Apa udah kangen? Kalau lagi kuliah di luar kota, saya sering WA tuh, apa kabarmu papa kangen. Yang 4, dikasihi. Tentu dia harus merasa dikasihi. Yang kelima, ini biasanya dipakai untuk apa? Untuk korek kuping, korek hidung, merasa dibutuhkan. Anak-anak itu harus merasa dibutuhkan. Bukan jadi budak ya, tapi dibutuhkan gitu. Saya ingat anak saya, kesaksian terakhir saudara, sebelum kita doa. Nomor 1, waktu kira-kira 12 tahun yang lalu, dia masih SMP, anak nomor 1. Anak ini pintar, tapi tiba-tiba malas sekolah. Sekolah aja malas, nilainya jelek dulu. Dulu waktu kecil suka banget sekolah. Waktu itu SMP dia kok. Saya sampai marah sama dia. Sampai tinggi suara saya gitu. Tapi di tahun 2013 awal, 2012 Desember tuh, Tuhan ngomong sama saya, nanti kamu di English Service khotbah tiap bulan tentang kasih ya, Tuhan. Oh iya Tuhan. Jadi setiap perjamuan saya khotbah, saya tentang kasih saya bahas sepanjang 2013. Nah sepanjang tahun tuh kayak Tuhan ngomong sama saya, kayak dialog. Boris, aku tuh mengasihi kamu Boris. Ya Tuhan, terima kasih kau baik gitu ya. Tahu gak kenapa aku mengasihimu? Ya Tuhan, kenapa? Karena kau tuh anakku. Walaupun kau masih ngawur dan Boris, ya Tuhan aku masih ngawur ya. Tapi kau mengasihi karena aku mengasihi karena kau anakku. Ya Tuhan, ya aku anakmu. Terus Tuhan bilang lanjutnya gini, lakukan yang sama kepada Tuhan, kepada nomor 1. Waduh, saya panggil istri, saya bilang, Mah, Tuhan ngomong gini-gini loh. Saya kumpulin 5 anak. Walaupun untuk anak nomor 1 si 2. Pak Mama itu pingin kalian berhasil, sukses, lakukan terbaik. Apapun yang kerjakan, lakukan terbaik. Kalau hasilnya gak bagus, it's okay. Papa Mama tetap sayang sama kalian. Tahu kenapa? Karena kalian anak-anak Papa Mama. Because you're my son, you're my daughter. Bukan kalian berhasil. Begitu tuh saya ngomong sering gitu, karena Tuhan ngomong kan. Terus, jadi kalau anak saya sampai sekarang tuh tahu, kalau saya tanya, aku sayang sama kamu. Bukan karena kamu berhasil loh, bukan kamu dapat ini loh. Iya Pak tahu, because I'm your daughter, because I'm your daughter. Tahu mereka gitu. Karena sering kita ulangin. Setelah semester depannya, tahun depannya, apakah nilai si Duan bagus? Enggak, tetap jelek. Masuklah ke SMA, itu anak udah ketus banget.
Kita nggak tahu rupanya dia dibully, saudara. Bulinya membuli kecil sih. Dia kan kulitnya kayak saya, nggak hitam-hitam banget kan saudara ya. Tapi karena teman-teman banyak Chinese, dibilangin hitam-hitam dia, sebel dia. Dan dia punya adik 4, dia ejekin. Sebel dia sama adik-adiknya. Masuk ke SMA, dia itu masih nilainya jelek, tapi dia mulai berubah. Kalau dulu, kalau di drop di sekolah, mamanya bilang atau saya bilang, I love you bang, itu jalan aja, nggak balas. I love you bang, jalan. Nah setelah SMA berubah, mulai I love you pak. Dan kadang-kadang masuk ke kamar saya, dilihat saya lagi baringan, dia serudukin kepalanya di dada saya. Apa kabar sayang, gitu ya. Iya. Katanya nilaimu nggak bagus lagi. Iya pak. Kenapa kira-kira? Ya mungkin aku belum berikan yang terbaik. Kata dia. Kamu lakukan terbaik ya. Apa tetap sayang kamu? Walaupun nilainya nggak bagus kok. Tapi kamu udah berusaha. Gitu. Tahu nggak kata bapak saya? Iya aku tahu karena aku anakmu, I'm your son. Gitu. Nah kelas 3 SMA hampir nggak lulus dia. Saya pikir saya tunggu bertahun-tahun, dan 5 tahun, 6 tahun, kok Tuhan kok nggak berubah ya? Tuhan suruh mengasihi. Sampai sekolahnya bantu dia bikin PR supaya dia bisa lulus. Bahkan mau kuliah aja nggak mau kuliah. Bayangin Tuhan aku udah lakukan, kok anaknya mau kuliah aja nggak mau dia. Gimana ini anak gitu Tuhan? Ini gimana gitu ya? Tapi Tuhan bilang apa? Kasih, because he's your son. Dan dia Tuhan. Akhirnya singkat cerita mamanya lah yang ngelamar. Dapatlah universitas swasta di sini, kasih dia lihat, oh lulus aku ya. Mamanya yang ngelamarin. Ma, aku boleh nggak kita pernah ke Salatiga jalan-jalan pelayanan? Saya ajak mereka. Boleh nggak aku coba ke Satya Wacana? Mamanya juga yang daftarin, kirim pakai pos, belum pakai online. Diterima dia, dan dia ambil itu, dia mau. Waktu kami ngantar naik mobil naruh barang dia ke kos-kosan, saya tuh pulang hati saya kayaknya hancur. Tuhan, ninggalin anakku di depanku aja dia tinggal. Masih gitu gimana aku tinggal dia kos gitu ya. Tapi aku percaya Tuhan. Pulang dengan kayak berlinang air mata saya, jalan dari sana saudara sama istrinya. Semester pertama tau nggak saudara berapa IP-nya? 3,8. Saya nggak tahu saudara kenal direktur sekolahnya Bu Charlotte Priyatna bilang sama gini, dia dengar si Duan IP-nya segitu, aku mau ketemu dia, nanti Natalan datang nggak dia? Iya pulang Bu, aku mau ketemu sama dia berdua. Ngobrol lah mereka berdua. Habis mereka ngobrol berdua, baru ngobrol sama aku sama istri. Aku mau ketemu Pak Boris juga sama Bu Ita. Ngobrol sama Bu Charlotte. Bu Charlotte cerita, aku tanya Duan, kenapa kamu bisa jauh berubah begitu, hampir gak lulus, dibantu-bantu mau lulus dari sekolah, IP 3,8. Dia bilang begini. Saya waktu bilang Bu Charlotte lihat matanya, saya mau nangis, tapi tahan. Malu saya nangis saudara gitu ya. Ini kadang-kadang kalau saya cerita nangis juga, kalau saya nangis mohon maaf saudara gitu ya. Bu Charlotte bilang gitu, si Duan bilang gini, itu tuh papa saya tuh aktif pelayanan kemana-mana gitu ya, sibuk sekali kerjaan, tapi masih sempat waktunya buat kami anak-anak. Kalau papa itu segini, saya sampai di sini aja saya sudah bangga Bu, katanya saya. Mereka menghargaiku. Pas masa kuliah pernah sekali, saya pulang kantor, istri saya lagi teleponan sama dia. Ini ngomong sama papa, kata istri saya ambil. Kenapa Bang? Enggak ini Pak, Mama itu selalu suruh gereja. Dia memang jadi bergumul karena orang pintar juga gitu, bergumul mengenai iman gitu. Aku bukannya benci sama gereja, benci sama kepercayaan Pak Mama, tapi aku hatiku belum ke sana. Jadi aku jangan dipaksa-paksa gereja tuh. Jadi aku jawab begini, Bang, Papa Mama udah kenal Tuhan Yesus, mengalami Tuhan Yesus dan percaya Tuhan Yesus, kita itu diberkati, diselamatkan. Papa Mama rindu kalian semua anak Papa termasuk kamu itu percaya Tuhan dan melayani Tuhan. Tapi kalau belum pun Bang, it's okay. You know why? Because you're my son. I love you. Tiba-tiba dia diam berapa detik. Saya lihat diam, kenapa? Tiba-tiba saya dengar suara dia isak. Thank you Pak, I love you too. Saya nggak malu cerita anak saya bergumul. Tepuk tangan saudara. Saya nggak malu cerita anak saya bergumul tentang imannya. Sampai sekarang dia bergumul, tapi hubungan kami baik. Saya tahu ada waktunya Tuhan buat dia. Ada satu psikolog teman kita yang kita bawa anak-anak sering ke untuk tes minat bakat, Dr. Cynthia namanya. Dia bilang setiap anak itu punya metanoianya.
punya masa-masa dia untuk dipanggil Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kasihi, hargai anak-anak kita. Amin. Jadi saudara, kita bangkit berdiri yuk. Haleluya. Haleluya. Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Lagi ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang aku bertobat. Yesus, semuanya sia-sia dan tak berarti. Kami serahkan hidup kami. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biar setiap mata ditutup, setiap kepala ditundukkan. Saudara, tutup matamu, tundukkan kepalamu. Kau dengar firman Tuhan pagi ini. Kalau tadi ketika mau dengar firman Tuhan, Tuhan berbicara lagi hatimu, mengingatkan seseorang dalam hidupmu. Mungkin pemimpinmu, mungkin gembalamu, mungkin pasanganmu, mungkin anak-anakmu, mungkin orang tuamu. Waktu kita memberikan penghormatan kepada firman Tuhan, kepada Tuhan, itu kita sedang membuka pintu lebar-lebar untuk firman itu memberkati hidup kita. Waktu kita menghormati orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita, itu Tuhan sedang siapkan berkat mengalir bagimu lewat orang itu, saudara, lewat penghormatan kepada orang itu. Kalau hari ini Tuhan ingatkan kamu akan seseorang itu, mungkin engkau butuh mengampuni orang itu. Ayo saudara, lepaskan pengampunan. Mungkin kau berkata-kata kutuk tentang seseorang, kamu cabut kutuk itu. Mungkin dia memang menyakitimu, dia memang bukan orang tua yang baik, mungkin dia pemimpin yang gak ngerti. Tapi lepaskan pengampunan dan berkati dia. Saat ini saudara, berkati dia. Berkati dia, berkati dia. Kalau engkau sebagai suami atau sebagai istri yang tidak menghargai, menghormati pasanganmu, bahkan gara-gara itu sering konflik, mungkin karena tidak menghormatilah maka konflik itu terjadi. Mungkin karena tidak menghargailah konflik itu sering terjadi di keluargamu. Dan anak-anak melihat, anak-anak tidak senang, anak-anak tegang, anak-anak menjadi khawatir, galau karena orang tuanya bertengkar. Hari ini katakan sama Tuhan, Tuhan aku mau berubah. Aku berubah jadi suami yang lebih baik, menghargai, menghormati istriku. Aku menjadi istri yang lebih baik, menghargai suami, menghormati suami, mengasihi suami. Mungkin saudara diingatkan Tuhan, kau sebagai orang tua perkataanmu kasar sama anak-anak, perkataan yang mengutuk kepada anak-anak, yang tidak pernah ambil waktu untuk memperhatikan, mendengarkan anak-anak. Kadang-kadang kau bilang, bahkan anakku ini kenapa kok jadi pendiam begitu, gak mau peduli orang tua. Mungkin karena kita gak pernah spend waktu sama anak kita. Hari ini kau Tuhan ngomong bagi saudara, bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau berubah jadi orang tua, beri kekuatan. Dan buat itu semua aku mau berdoa buat saudara. Dan kalau engkau setiap mata ditutup, setiap mata kepala tundukkan, termasuk saya, dan kau ingin bertobat, ingin berubah, ingin diubahkan, dan kau ingin didoakan, taruh tangan kananmu di dada.
setiap hal tunjukkan. Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anakmu yang taruh tangan kanan di dada Tuhan. Kami butuh perubahan. Kami mau bertobat. Kami mau menghormati firman-Mu. Kami mau menghormati orang tua kami. Kami mau menghormati gembala kami, pemimpin rohani kami, ketua kersel kami. Kami mau menghormati pemimpin kami di perusahaan, menghormati dan menghargai juga anak-anak kami Tuhan, pasangan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Kami sering malah jadi komplain. Kok kami gak mengalami mujizat? Kok kami gak mengalami terobosan? Justru Tuhan udah sering ngomong sama kami untuk melakukan hal yang benar, tapi kami lupa Tuhan. Kami egois Tuhan. Kami dendam Tuhan. Kami pahit Tuhan. Hari ini aku berkata dalam nama Yesus, aku cabut segala akar-akar pahit itu dalam nama Yesus. Aku cabut dendam itu, amarah itu dalam nama Yesus Kristus. Oh, ada roh pengampunan di gereja ini. Ada roh pengampunan di rumah tangga, di keluarga, di suami, istri, di orang tua dan anak. Ada roh mengampuni, roh saling mengalah, roh merangkul. Ada damai sejahtera. Keluarga-keluarga hidup dengan keharmonisan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan. Kami tahu hari-hari ini sudah masa libur. Mungkin ada yang sudah liburan. Bahkan mereka yang gak bisa hadir ibadah di hari Minggunya, aku berdoa Kau jamah mereka di mana mereka berada. Ada terobosan di gereja Tuhan, di WTC Cilegon dalam nama Yesus. Ada roh penghormatan di rumah Tuhan. Ada roh mengasihi di rumah Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu saudara, katakan kepada Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan. Katakan dari hati, cara-cara kami yang salah kami tinggalkan Tuhan. Kami datang sama Tuhan, anak-anak datang sama Tuhan. Hanya Engkau yang kami pilih. Ada terobosan bagi keluarga, orang tua, anak, pasangan. Kami letakkan hidup ini Tuhan di mezbah. Haleluya. Allah peneroboslah. Hanya Kau yang sanggup melakukan Tuhan. Sekali lagi. Engkau, apa yang menjadi kehendak Engkau, Bapa. Kami mengucap syukur untuk berkat yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu Pak Boris, Bapa. Kami menerima dengan iman kami, Tuhan. Biarlah setiap kami hamba-Mu berdoa, Tuhan, untuk setiap umat-Mu dilembutkan hatinya, Bapa, agar kami mengerti, menangkap setiap kebenaran firman-Mu, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan. Kami saling menghormati satu dengan yang lain, Tuhan. Kami saling menghargai, Tuhan. Kami saling respect, Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan mengalir atas kehidupan kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadi atas umat-Mu, terjadi
kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami mau lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau menghormati Engkau karena Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang bertata atas hidup kami. Engkau yang bertata atas keluarga kami. Engkau yang bertata atas pekerjaan usaha bisnis kami. Engkau yang bertata atas pelayanan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berikan kepada kami hati seorang hamba, untuk kami boleh lebih lagi mengasihi Engkau, untuk kami boleh lebih lagi menghormati Engkau Bapa. Karena hanya Engkau Allah kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu Pak Boris Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar Engkau juga yang terus melindungi, memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan, memberikan hikmat lebih lagi Tuhan, kemanapun hamba-Mu melayani Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu terus ada pada hamba-Mu Bapa. Lindungi mereka Tuhan, istri dan anak-anaknya Tuhan, ada dimanapun juga anak-anak mereka Tuhan. Lindungi Tuhan, jagai Tuhan, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih begitu juga Tuhan umat-Mu yang saat ini hadir Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya tidak ada satu kebetulan Tuhan. Mereka yang datang Tuhan pagi hari ini, kami percaya Tuhan, ini pesan untuk kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu, berkati umat-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan mereka juga akan kembali satu dengan yang lain Tuhan. Engkau yang melindungi, Engkau yang menjagai Tuhan. Setiap kendaraan yang dipakai mereka juga Tuhan, berkati Tuhan, lindungi Bapa. Dan sebelum pulang biarlah berkat-Mu menyertai kami. Kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Mari arahkan hati angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Sekarang pulang dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis bersama Allah Roh Kudus dari mulai sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.